105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Light Audience. Kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 ya. Dan di ujung telepon sudah tersambungkan dengan teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, kabarnya baik Siwo ya? Ya, selamat. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja Siwo, kita coba terima penelpon pertama. Silakan Light Audience, Anda yang ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat di 021 633 2705 ya. Sekali lagi di 021 633 2705. Anda yang bisa mengakses kami juga melalui Indovision channel ID 204 atau juga melalui fasilitas streaming di www.lightfmjakarta.com. Juga bisa menghubungi kami untuk sharing bersama Siwo Agus Hidayat ya. Sementara di SMS 081 880 1058 juga bisa Anda pergunakan, meskipun mungkin nanti kita bahasnya di sesi kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih Pak? Dengan Hajirin. Hajirin, Mas Hajirin Tangerang. Agak sedikit keras suaranya Mas Hajirin. Iya, halo, Oke. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. langsung saja Siwo. Mohon sharingkan ini bedanya zat dengan sifat Allah. Zat dengan sifat Allah ya. Yang kedua, terangkan tentang guru mursyid. Gimana? Guru mursyid itu apa gitu? Guru mursyid. Oke, baik, makasih. Yang ketiga, Bisa 2 pertanyaan saja Mas Hajirin, karena kita bagi-bagi. oke. Ya. Jadi yang kedua adalah guru mursyid ya. Oke, terima kasih Mas Hajirin. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan sih Bu. Saya ambil ya. Monggo. Kepada seluruh light audience beserta seluruh keluarga besar dan seluruh stafnya, semoga dia diberkahi, semoga dia mampu berlari berproses menuju ke kesejatian diri dalam rangka mendekat kepada Sang Ilahi Rabbi. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi thahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik audiens, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Seperti biasa, sekedar mengulang lagi, saya adalah teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Jadi jangan tergesa-gesa diterima dan jangan tergesa-gesa ditolak. Menerima atau menolak pasti ada akibat logis dalam proses kehidupan kita. Dan semoga kita kian mampu fokus terhadap tujuan hidup kita. Semoga juga kita kian mampu mewaspadai niat kita. Dan semoga kita kian mampu konsentrasi terhadap tugas kita. Semoga acara malam ini tidak sekedar bertamasya ilmu dan sekedar berkutip dalam wawasan, tapi semoga bisa membuahkan hal-hal yang lebih bermakna dari itu, yang mana kalau kita mampu menggapai makna-makna itu akan membentuk lebih dewasa kepribadian kita, dan efeknya bisa mempunyai manfaat yang tidak sekedar kepada manfaat yang sempit, tapi sampai lintas alam. Syaratnya adalah manakala niat kita benar dan cara sharing kita benar. Semoga kita masing-masing selalu waspada dalam menata niat kita. Sebesar apapun tampak dari aktivitas kita, tapi manakala salah dalam menata niat, maka itu menjadi sangat kecil dalam dunia makna. Namun sebaliknya, sekecil apapun aktivitas kita, manakala kita tunjang dengan niat yang benar, maka yang tampak kecil itu akan mempunyai nilai yang sangat besar di dunia makna. Kita akan sangat terpengaruh, ketentraman, keamanan, kebahagiaan kita sangat terpengaruh dengan mutu makna-makna kepribadian itu. Semoga kita semakin mampu untuk
Kita masuk dari yang pertama, sudah diangkat sama Mas Haji di Tangerang. Yang pertama, beliau mengangkat masalah apa ya bedanya antara zat dengan sifat Allah. Ini satu pertanyaan yang sangat mendasar, kalau tidak menurut saya. Dan sebagai tambahan, jangan lupa ya, saya tidak sedang mewakili pihak manapun, apalagi mewakili Islam. Islam sangat tinggi dan saya sangat rendah. Islam sangat suci dan saya masih berdekatan dengan karat spiritual. Jadi kalau ada benarnya, ambil deh benarnya. Tapi kalau ada tidak benarnya, itu murni dari saya, buang saja di tong sampah. Apakah zat Allah dan apa bedanya dengan sifat Allah? Saya akan mencoba men-sharingkannya, memulainya dari sifat, nanti menuju ke zat. Tetapi sedikit, zat itu sesuatu yang terkait dengan kedirian sesuatu. Itu disebut zat. Saya punya zat, Mas Hajirin juga punya zat. Zat saya adalah kedirian saya. Zat Mas Hajirin ya kedirian Mas Hajirin. Zat HP ya kedirian HP itu. Zat komputer ya kedirian komputer itu. Nah, Allah juga punya zat. Saya punya zat, Anda punya zat, Allah juga punya zat. Bedanya zat kita ini yang terbatas, zat Allah tak terbatas. Nah, semua makhluk sepandai apapun, meskipun dia semakin mampu mendekati pengertian dan ma'rifah tentang zat, tapi tidak pernah mampu sempurna. Karena yang mengenal zat yang sempurna hanya yang maha sempurna, ya dia sendiri. Jadi yang bisa memahami secara tuntas tentang zat Allah, ya Allah itu sendiri. Selainnya bisa memahami semakin baik, semakin dekat, semakin sempurna, tapi tidak pernah bisa tuntas. Karena zat kedirian dari makhluk itu terbatas. Sementara zat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak terbatas. Yang tak terbatas tidak mungkin bisa dicapai secara penuh, total, sempurna oleh zat yang terbatas. Sedikit tentang zat itu. Kemudian tentang sifat. Sifat adalah sesuatu yang merupakan identitas, ciri-ciri, batasan-batasan dari suatu zat. Saya ulangi, ini bagi saya, ini saya kasih tanda petik besar, garis bawah tebal. Sifat adalah sesuatu yang merupakan indikasi-indikasi atau batasan-batasan tentang zat. Saya misalnya, saya punya zat. Sifat-sifatnya apa? Sifat-sifatnya begini. Warna kulit hitam manis, ya gitu ya. Tingginya sekian, dan seterusnya sampai golongan darah misalnya. Itu indikasi-indikasi yang terkait dengan zat saya dibatasi oleh itu. Nah, ada yang lebih abstrak lagi, yaitu bahwa saya ini seorang misalnya pemarah, pemaaf, atau penyantun atau tidak. Itu terkait kepada sifat-sifat yang lebih abstrak. Sifat adalah sesuatu yang dia merupakan indikasi-indikasi dari suatu zat atau batasan-batasan tentang zat. Itu adalah sifat. Tolong di garis bawahi, di sana ada batasan-batasan. Kalau nanti kita kaitkan dengan Allah, Allah itu zatnya tak terbatas, sehingga tidak pernah bisa dibatasi. Karena setiap yang bisa dibatasi pasti terbatas. Karena Allah tidak terbatas,
batas, maka tidak ada batasan. Jadi Allah tidak bisa dibatasi, berarti Allah tidak bersifat. Mohon maaf, tolong dikasih tanda petik yang tebal dan garis bawah yang tebal. Nah, kalau kita diajari tentang bagaimana mengenal zat itu, kita diajari melalui sifat-sifat. Nah, nanti semua sifat-sifat itu berfungsi dalam rangka kita memahami zat. Tetapi tauhid, saya masukkan istilah ini. Jadi nanti ada tauhid zat, ada tauhid sifat. Tauhid sifat merupakan sebuah sarana, sebuah jembatan dalam rangka kita diajari untuk memahami zat. Jadi dia berfungsi sebagai sarana, berfungsi sebagai alat untuk kita bisa memperbaiki makrifah kita terhadap Allah. Di dalam pelajaran tauhid sifat, itu di sana minimal itu dibagi tauhid sifat itu menjadi dua, yaitu sifat yang harus ada pada sesuatu zat yang sempurna, dan ada sifat-sifat yang harus tidak ada dalam suatu zat yang sempurna. Nanti dikenal dengan sifat wajib dan sifat mustahil. Dalam rangka memahami kesempurnaan zat, yang di sini nisbahnya kepada Allah, hubungannya yang mau kita bidik itu Allah. Allah adalah zat yang sempurna. Sifat-sifat apa sajakah yang lazim ada pada zat yang sempurna? Contohnya, sesuatu yang sempurna itu pasti pandai. Nah, jadi pandai adalah salah satu sifat yang mendukung terhadap kesempurnaan. Kebalikannya, bodoh. Bodoh adalah salah satu sifat yang tidak mendukung terhadap kesempurnaan sesuatu. Maka ilmu itu nanti menjadi sifat wajib dan bodoh itu menjadi sifat mustahil bagi zat yang sempurna. Nah, itu nanti bisa dicari lagi hal-hal apa saja yang wajib ada dalam sesuatu zat yang sempurna. Ya, misalnya pandai, adil, benar, dan seterusnya. Itu indikasi-indikasi yang harus ada pada kesempurnaan. Kebalikannya dari itu, yaitu sesuatu yang tidak mungkin mendukung atau tidak mungkin ada di dalam sesuatu yang disebut sempurna, yaitu misalnya bodoh, zalim, salah, jelek, buruk, dan seterusnya. Nah, nanti bisa dipelajari lebih lanjut di tauhid sifat, bahwa di sana ada sifat wajib dan sifat mustahil. Nah, kita tambah agak serius sedikit. Misalnya kita ambil salah satu contoh, salah satu sifat yang harus ada dalam zat yang sempurna itu adalah pandai. Semakin kita luas wawasan kita terhadap pengetahuan, semakin tinggi kita punya ilmu, semakin kita akan memahami kesempurnaan ilmu. Makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Anak saya punya ilmu, tetapi ilmunya tinggi saya, ilmunya luas saya. Semakin saya belajar, semakin saya memproses diri, maka ilmu saya akan semakin luas, akan semakin tinggi, akan semakin bermutu. Sekarang kita langsung naikkan ke tingkat yang paling tinggi. Ada seorang manusia yang ilmunya seluas alam semesta, ada orang yang ilmunya seluas Al-Quran,
dari yang zahir sampai tingkat batin yang tak terkira luasnya. Karena Al-Quran merupakan satu rumus kehidupan, maka orang yang memahami Al-Quran, dia memahami seluruh kehidupan di alam kemakhlukan. Jadi itu tingkat keilmuan yang sangat tinggi, sangat luas. Nah, apakah sifat ilmu yang tadi mendukung kesempurnaan tadi, apakah ilmu Allah itu seluas itu dan setinggi itu? Maka jawabannya belum sampai. Karena itu masih terbatas. Jadi ilmu Rasulullah sang ahli Quran, dia sudah memahami ilmu yang tingkat tinggi, luar biasa. Kalau tadi anak saya itu punya ilmu tapi tingkatnya rendah, saya punya ilmu tingkatnya lebih tinggi. Nah, topnya ilmu adalah seluruh ilmu tentang kemakhlukan. Yang itu rumusnya terangkum di dalam alam wahyu yang disebut Al-Quran. Apakah tingkat ilmu seperti itu yang kita sifatkan kepada Allah? Tidak, bukan, belum. Allah maha berilmu, al-alim, tapi tidak bisa dibatasi. Apalagi sekedar dengan ilmu anak saya yang rendah tadi. Dan juga sekedar ilmu saya yang lebih baik daripada anak saya. Bahkan tidak bisa kesempurnaan ilmu Allah itu dibatasi dengan pengetahuan sang Rasul yang ilmunya paling tinggi itu. Nah, ilmu yang terkait dengan ilmu Allah yang sempurna itu yang seperti apa? Hanya Allah sendiri yang tahu, karena ilmu Allah itu tidak terbatas, dan hanya yang tak terbataslah yang bisa memahami ketak terbatasan ilmunya. Nah, fungsi kita diajari tauhid sifat dalam sifat alim, sifat ilmu, bahwa Allah itu punya sifat pandai. Nanti fungsi dari tauhid sifat sebagai jembatan agar kita bisa memahami kesempurnaan kepandaian itu seperti ini. Tapi setelah kita sampai top titik tertinggi, kita harus mengatakan Allah lebih dari itu. Allah tidak bisa dibatasi dengan sekedar pemahaman saya tentang ketinggian ilmu dan keluasan ilmu yang sudah top itu. Karena ilmu Allah tak terbatas. Nah, jadi fungsi tauhid sifat itu menjembatani agar kita semakin ma'rifah tentang ilmu Allah, tetapi tidak akan pernah mencapai tuntasnya. Nah, tauhid sifat itu nanti kita harus lontarkan setelah kita ma'rifah dalam ilmu Allah itu top kemampuan makhluk manusia tertinggi, harus ditutup dengan kalimat Allah lebih dari itu. Jadi semua yang kita pahami tentang Allah, ya itu bukan berarti tidak bisa benar sampai kebenaran yang top dalam kapasitas manusia, tetapi tidak akan pernah mampu sampai kepada ketuntasan nilai kesempurnaan yang ada pada zat yang maha sempurna itu. Nah, jadi disitulah ada keterbatasan dalam tauhid sifat. Dan kalau kita sudah nanti menyelesaikan tauhid sifat, nanti kita akan sampai kesimpulan bahwa Allah tidak bersifat. Karena seluruh sifat itu adalah bangunan ma'rifah kita yang ingin mengenal kesempurnaan Allah. Di ujung sana nanti, di ujung topnya ma'rifah kita tentang sifat, Allah maha suci dari semua yang disifatkan. Tapi itu nanti, sono. Kalau sekarang, kita diajari dulu dengan tauhid sifat, bahwa sifat Allah itu ada wujud, kita, bakok, mukhola, fatul, hawadisi, kiamuhu, binafsihi, wahdaniyah, kodrat, irodat, dan seterusnya.
seterusnya. Nah, bagi orang-orang yang sudah sampai kepada tauhid sifat yang top, gitu, satu kakinya akan menapak di puncak bukit ke makrifatan, tetapi nanti kaki yang satunya dia akan mempunyai kesadaran dirinya bahwa dia jahil tentang Allah. Itu makom yang disebut makom dulu manjaulah. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau perjalanan kita sudah sampai kepada makrifah tauhid yang sangat tinggi, kemudian kita sudah sangat sadar betul bahwa saya ini jahil tentang Allah. Saya tahu tentang Allah hanya merupakan bangunan pemahaman, bangunan keyakinan yang kita bangun sendiri dalam proses memakrifati Allah melalui tauhid-tauhid sifat. Ya, yang kemudian sebagai akhir dalam topik ini, Allah punya zat. Dalam mengenal zat Allah, kita diajari dengan sifat-sifat. Tapi sifat-sifat itu hanya sebagai jembatan perantara agar kita bisa memakrifati semakin baik tentang kesempurnaan Allah, tapi tidak akan pernah selesai. Sifat itu berfungsi untuk mengindikasikan, membatasi tentang zat. Maka Allah tidak bersifat. Ini agak hati-hati kayaknya ya. Jadi Allah itu zat, ya. Apakah Allah punya sifat? Ya tidak, semua sifat itu membatasi. Kenapa kita diajari tauhid sifat? Itu adalah sarana alat untuk kita ma'rifah kepada Allah. Dan seluruh setelah kita punya ma'rifah kepada Allah, itu belum itu. Allah bukan itu. Allah jauh lagi lebih dari itu. Allah tidak seperti yang kita ma'rifati, meskipun kita diperintah agar ma'rifat kita semakin baik. Dan Allah tidak seperti apapun. Walaysa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun. Allah tidak mirip dengan sesuatu apapun. Saya ingat, mirip saja tidak. Mirip saja tidak ada. Mirip pangkat 14 juga tidak ada. Allah tidak seperti apapun dan Allah maha suci dari semua yang kalian sifatkan. Ya, itu ayatnya kan terkenal kalau kita mau menutup bacaan doa itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, gitu ya. Allah maha suci dari semua yang kita sifatkan. Tapi kita diajari tauhid sifat. Nah, ini yang perlu hati-hati ya. Allah tidak bisa disifati, tapi kita diperintah untuk mempelajari tauhid sifat. Ya, karena itu merupakan sarana jembatan agar kita makrifah kita semakin sempurna melalui tangga tauhid sifat itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Haji. Mudah-mudahan tambah bingung dan mudah-mudahan tidak puas. Aku suka deh kalau ada orang tidak puas, karena pasti dia tidak akan berhenti. Bagi orang yang suka puas, maka dia akan cepat berhenti dan akhirnya lompatan-lompatan proses tidak akan berlanjut bagi orang yang cepat puas. Mudah-mudahan tidak puas. Kemudian yang kedua, tentang guru mursyid. Ada satu istilah di dalam hal yang terkait dengan keguruan. Guru yang membimbing seseorang di dalam bidang-bidang perjalanan spiritual, atau nanti dalam bahasa yang sudah terkenal disebut torekot, gitu ya. Itu di sana ada gurunya yang disebut dengan mursyid. Itu bagi komunitas yang memang mempunyai metode yang terkait dengan torekot. Tetapi yang saya pahami, tidak setiap komunitas menggunakan metode yang sama. Ada yang mengenal sistem torekot, tapi ada juga yang tidak. Nanti ada bahkan yang disebut dengan torekot tul amaliyah. Jadi torekotnya ya amalnya setiap hari itu. Ada yang mempunyai pendapat seperti itu. Kalau dikaitkan dengan mursyid
Mursyid adalah orang yang sudah cerah, yang dia tugasnya memberikan pencerahan kepada murid-muridnya yang disebut sebagai salik. Mursyid punya tugas menuntun perjalanan suluk bagi sang salik. Nah, itu perjalanan spiritual. Jadi menapak jalan spiritual menuju sumber spiritual yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sering disebut dengan istilah mursyid. Kurang lebih seperti itu deh. Nah, saya tidak sedang membahas apakah syarat-syarat seorang mursyid, tidak. Saya hanya membahas apakah yang saya pahami tentang definisi mursyid. Kurang lebih seperti itu, dan saya kembali kepada bos. Ya, bos. Oke, baik. Terima kasih Siwo. Dan terima kasih yang sudah bertanya Pak Haji Rin tadi di Tangerang ya. Mudah-mudahan tidak puas Siwo ya. Baik, light audience kita lanjutkan lagi. Silakan Anda bisa menghubungi kami di 0216332705 yang berada di Jakarta ataupun di luar kota Jakarta melalui Indovision Channel ID 204 atau juga streaming di www.lightfmjakarta.com. Silakan ya. Sekali lagi di 0216332705. Assalamualaikum. Ya, terputus sayang sekali. Silakan yang lainnya di 6332705. Sementara dari SMS saya sudah dapatkan 4 SMS ya, dan itu akan kita coba sharingkan nanti di sesi berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, bisa tolong dimatikan saja radionya, Halo. Pak. Iya, bisa volumenya tolong dikecilkan. Saya mohon disaringkan. Sebentar, halo Bapak. Assalamualaikum, Siwo. Sebentar Pak, dengan siapa ini? Begini. Bapak, dengan siapa ini? Halo. Halo, dengan siapa? Dengan Pak Suprapto. Pak Suprapto. Oh iya, Pak Suprapto. Ya, Di mana Pak? Di Cakung. Di Cakung. Silakan Pak. Ya. Jadi begini, Siwo. Saya mohon disaringkan mengenai terjadinya sumur jam-jam. Terjadi sumur jam-jam ya? Jam-jam, ya. Memang sampai saat ini kisahnya ya seperti itu. Ya, terus tapi yang selalu saya dengar dari Siwo, kita harus membuka kebenaran baru. Ya, artinya berproses. Enggak seperti itu, Siwo. Terus? Ya, terus Pak Prapto? Ya, apakah sekejam itu Nabi Ibrahim meletakkan istrinya yang syarat mengandung, mungkin Siwo pahamlah, di tengah padang pasir, dan di situ katanya yang saya pahami saat ini itu tidak ada kehidupan sama sekali. Berarti kan rumput aja nggak bisa hidup di situ, apalagi manusia. Ya, demikian Siwo. Mohon disaringkan sejelas-jelasnya supaya saya tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suprapto di Cakung, terima kasih pertanyaannya Pak ya. Silakan Siwo. Mas Brian. Ya, gimana? Malam ini saya mau dongeng. Judulnya dongeng malam ini ya. Monggo. Dongeng, ya populernya sejarah gitu ya. Sejarah ya. Cuma sejarahnya terkait dengan figur-figur. Jadi tidak sembarang dongeng ya. Kilas balik sejarah. Ya. Silakan Siwo. Mas Prapto di Cakung, terima kasih. Bagaimana kisah terjadinya sumur Zam-Zam? Kayaknya tentang kisah ini kita semua sudah pada tahu kan. Nah, itu urutannya dengan pertanyaan yang kedua. Betapa kejamnya itu Nabi Ibrahim itu, anak istrinya ditinggal di tengah padang pasir, tiada kehidupan. Masa gitu sih? Masa suami yang bijak kan gitu ya? Suami yang bertanggung jawab, masa gitu ya? Nah, saya akan coba saja, meskipun tidak bisa detail ya, berubahnya saja mengingat satu. Nanti Mas Suprapto kalau pengen lebih detail ya bisa ke HPSM loh. Antara jam 10 sampai jam 12 pagi atau 10 sampai jam 12 siang. Maaf, 10 sampai jam 12 siang atau 10 sampai jam 12 malam. HPSM. Karena di sini saya tidak bisa detail ya. Karena kalau detail panjang sekali, nanti setengah malam nggak selesai cerita ini.
Jadi ada sebuah kejadian, ada seseorang suami yang setelah dia menikah dengan seseorang dan mempunyai seorang anak dari pasangan suami istri itu, tiba-tiba sang suami mempunyai satu kebijakan yang aneh. Si istri sama anaknya diantarkan ke sebuah padang pasir yang sangat tandus, yang sangat luas, tidak ada kehidupan di situ, dan anak istrinya ditinggal di situ. Kemudian sang suami pergi ke istrinya yang lainnya. Kejamian kau. Dulu saya pernah punya satu pertanyaan. Masa sih seorang suami yang bertanggung jawab bisa melakukan itu ya? Apalagi kalau itu terkait dengan seorang figur yang disebut wakil Allah. Bukan sekedar itu. Ternyata beliau juga mempunyai pangkat dan makom yang baru pertama kali ada di alam semesta itu, yaitu makom imam. Setelah beliau diberi makom, diberi pangkat oleh Allah, Nabi dan Rasul, dan beliau merupakan imam yang pertama bagi seluruh manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya itu hanya berpangkat nabi, berpangkat rasul, tapi tidak berpangkat imam. Meskipun di zamannya masing-masing mereka berfungsi, bukan berpangkat, tapi berfungsi sebagai imam zaman. Tapi pada diri sang suami yang kita sedang ceritakan ini, pada diri beliau ada pangkat nabi, ada pangkat rasul, dan setelah itu pasti diberi lagi pangkat tertinggi dalam skala pangkat manusia, yaitu pangkat imam. Dan beliau merupakan imam pertama bagi seluruh manusia. Sehingga nanti di bagian lain beliau juga digelar sebagai bapaknya tauhid. Tapi kok ceritanya ngeri kayak gitu, kejamian gitu ya, katanya Pak Suprapto. Apakah Nabi Ibrahim itu sekejam itu? Istri dan anaknya ditinggal di tengah Sahara yang tiada kehidupan di sana. Gimana ya? Saya dulu itu pernah, enggak saya perpanjang deh, nanti jadi ceritanya panjang. Saya dulu tanpa saya sadari, saya pernah pada proses tertentu, kemudian sedang diskusi sama teman-teman, kebetulan waktu itu di kebun binatang, kemudian ada orang bule dengan pasangannya, ya perempuan bule juga, itu teman saya itu melontarkan, tuh contoh apa namanya orang jahil lewat. Loh, ternyata kemudian yang disebut orang jahil, orang bule itu ternyata dia tahu bahasa Indonesia. Kemudian dia mendekat. Mas, mohon maaf. Kami kayak ditampar itu rasanya. Dan beliau kemudian cerita bahwa dia juga sedang berproses mencari kebenaran. Sampai kemudian dia juga cerita bahwa saya sekarang ini orang yang tidak beragama. Bagaimana mungkin saya menjadi orang beragama sementara tokoh-tokoh agamanya saja seperti ini. Kemudian dia cerita tentang seorang suami itu. Dia menanyakan kepada kami, coba menurut mas-mas ini, dia itu orang Belgia gitu ya, jadi bahasa Indonesianya terbata-bata. Menurut mas-mas ini gimana kalau ada seorang suami yang dia mengungsikan anak dan istrinya di tengah padang pasir tanpa diberi nafkah, tanpa perlindungan, tidak diberi kasih sayang, tidak dinafkahi, itu seorang suami yang bertanggung jawab atau tidak? Walhasil dia sebelumnya tidak sebut nama. Kami meraba-raba apa maksudnya dia gitu kan. Nah sampai setelah dia ceritakan itu, bahkan nanti setelah anak itu menjadi besar, sang suami itu datang bukan untuk memberikan kasih sayang yang tertunda, tapi dia bahkan bilang sama ibunya anak itu bahwa anak itu akan dibunuhnya, akan disembelihnya. Dia tanya lagi, Mas, menurut Anda logis nggak ada seseorang suami yang seperti itu bisa disebut suami yang bijak, suami yang bertanggung jawab, suami yang beradab? Kami tidak menjawab, cuma kami meraba-raba apa maksudnya dia. Setelah itu baru dia sebutkan, itu
tauhid, saya belajar itu, dan saya tidak mungkin bisa menerima hal seperti itu. Bagaimana mungkin saya bisa menerima sementara semua agama itu punya cerita yang sama tentang tokoh satu ini. Di Yahudi ada, di Nasrani ada, di Islam juga ada. Bagaimana mungkin saya bisa menerima agama yang tokohnya saja sekeji ini, tak punya kemanusiaan, tak punya peradaban, kayak gitu. Kami waktu itu, merah padam mukanya. Nggak bisa bantah masalahnya. Padahal tadi kita sambil celometan gitu bilang, jahil lewat, si jahil lewat. Gitu. Akhirnya kita kena batunya. Ceritanya begitu. Jadi pertanyaan yang ditanyakan sama Mas Suprapto itu satu pertanyaan yang logis-logis saja. Kalau kita berpikir agak kritis, memang sampai ke masalah seperti itu. Masa ya ada seorang nabi tapi sekejam itu? Saya juga akhirnya waktu itu bingung juga. Gimana ini kalau saya berhadapan dengan orang seperti itu, sementara saya orang Muslim, bagaimana dia menjelaskannya? Orang yang dia berpikiran normal, ya hal seperti itu bisa menjadi sesuatu argumentasi yang ya kalau kita tidak punya jawabannya gimana tuh? Katanya beliau ini sang tokoh yang luar biasa sampai disebut sebagai bapaknya tauhid. Saya hanya akan mencoba men-sharingkan kisi-kisinya karena saya dalam mencapai jawaban itu prosesnya sangat panjang. Dan uraiannya juga tidak mudah, gitu ya. Nah, ini begini. Satu yang menjadi kunci terhadap permasalahan ini, yang akan saya coba saya jadikan sebuah perspektif cara memandang. Cara memandang. Pertama, seseorang manakala dia sudah mempunyai keyakinan yang logis, keyakinan yang rasional, keyakinan yang proporsional, keyakinan yang tajam, keyakinan yang final, dan sudah membentuk sebuah keimanan di dalam kepribadiannya terhadap sesuatu, maka dia tidak punya diri lagi di hadapan sesuatu itu. Saya ulangi, seseorang yang dia punya keyakinan final dan sudah masuk hidup di dalam kepribadiannya, membentuk sebuah keimanan terhadap sesuatu, dalam hal ini adalah kepada Tuhan, kepada Allah, maka orang yang sudah punya keimanan seperti itu, dia tak lagi punya diri, sudah terserap dirinya di bawah dominasi yang diimani. Semuanya menjadi tak berharga bagi orang itu kecuali yang diimani. Seluruh cinta menjadi rendah karena seluruh cinta tidak bermakna manakala disandingkan dengan cinta terhadap yang diimani. Seluruh nilai-nilai tak lagi ada tarif dan harganya manakala disandingkan terhadap sesuatu zat yang dirinya sudah final keyakinannya dan sudah membentuk sebuah keimanan dalam dirinya, dan dirinya sudah terdominasi penuh dengan yang diyakini. Akibat logis dari seseorang yang diyakini apalagi diimani, maka dia hanya bisa mentaatinya. Dan dia mempunyai satu keyakinan yang pasti bahwa apapun yang bersumber dari yang diimani, yang maha sempurna, semuanya pasti mengandung hikmah yang besar. Tidak mungkin yang instruksi yang keluar dari yang maha sempurna akan menjerembabkan manusia. Saya berangkat dari situ. Kalau dari hal yang sangat tinggi itu saya turun menjadi yang sangat rendah dalam sebuah analogi saja agar kita mudah memahami. Bayangkan saja kita sebagai orang tua, misalkan saya orang tua, misalkan saja ya, mudah-mudahan beneran bisa jadi begitu, yang dia sangat bijak, sangat pengasih, sangat penyayang, sangat adil, sangat katakanlah seorang suami dan bapak yang sempurna, kemudian punya anak.
Dan anak itu lambat laun dia semakin meyakini betapa dia terpesona dengan bapaknya. Dia ternganga terhadap bapaknya. Betapa bapaknya adalah seorang figur yang bertanggung jawab atas kehidupan anaknya. Bahwa bapaknya itu sangat memahami tentang bagaimana untuk menjadikan anak yang baik. Si anak itu mempunyai keyakinan bahwa bapak is the best. Sehingga setelah dia yakin betul terhadap bapaknya, tidak ada lagi keraguan sekecil apapun, dia kalau diperintah bapaknya itu, apapun pasti dilakukan. Karena dia punya keyakinan seluruh instruksi yang dari bapaknya pasti demi kebaikan saya, anaknya, yang sedang dididiknya. Seandainya bapaknya memerintah, kau bunuh diri, dia akan bunuh diri. Karena dia yakin betul bahwa semua perintah dari bapaknya adalah perintah yang bijak yang hanya dalam rangka memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anaknya. Nah, jadi di sini faktor utama terpenting di sini adalah faktor keyakinan dan keimanan. Ketaatan merupakan akibat logis dari sebuah keyakinan. Dan itu dalam kasus Nabiullah Ibrahim bukan sekedar keimanan yang menurut istilah masyarakat, sehingga kadang-kadang ada disebut iman tapi tidak memahami masalahnya. Oh tidak. Iman itu di dalamnya sudah penuh dengan ilmu-ilmu dan pemahaman. Karena sebelum beriman sudah didahului dengan keyakinan. Jadi agak absurd deh kalau dikatakan iman tapi tidak paham terhadap yang diimani. Kasus Nabiullah Ibrahim dan nanti kasus-kasus yang lain, Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain yang mempunyai sikap-sikap yang menurut ukuran masyarakat itu eksentrik, tidak. Bayangkan misalnya di kasus lain, maaf sebagai pembanding saja untuk memperjelas masalahnya, Nabiullah Nuh alaihissalam, kalau tadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Nuh di tengah padang pasir, dalam musim panas, tiada hujan, oase pada kering, jauh dari laut, jauh dari samudra. Pantai juga belum pernah masyarakat melihat pantai. Tiba-tiba Nabiullah Nuh membuat perahu di tengah padang pasir yang amat gesang gitu. Andai kata kita hidup di zaman beliau, atau andai kata Nabiullah Nuh hidup di zaman kita sekarang, kemudian di tengah stadion Senayan tiba-tiba membangun sebuah kapal, padahal sedang terjadi musim kemarau panjang, dan bayangkan saja bahwa Jakarta itu jauh dari pantai dan samudra. Kemudian kita tiba-tiba diberitakan di TV-TV, di radio-radio bahwa ada seseorang yang dia mengajak selamat, kemudian dia mengajak untuk masuk ke sebuah kapal, kapalnya dibangun di tengah lapangan sepak bola Senayan misalnya. Kira-kira apa sikap kita? Orang gila ini, megalomania kali. Ya. Tapi kenapa Nabi Nuh bisa melakukan itu? Karena ada satu faktor dominan dalam dirinya. Keyakinan dan keimanan terhadap instruksi dari yang diyakini dan diimani. Dan bukan hanya sekedar taat tanpa paham, karena beliau adalah wakilnya. Dia taat dan paham persis nanti akan terjadi akibat rentetan ceritanya seperti apa. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, dia sudah diberi pemahaman rentetan hikmahnya seperti apa. Dan memang kalau kita crosskan dengan kondisi persuami istrian zaman sekarang, ya enggak connect sama sekali. Kalau ada istri yang dibegitukan sama seorang suami, apalagi kalau istrinya tidak punya keyakinan yang kuat terhadap suaminya, ya pulangkan saja deh aku. Gitu kan? Ternyata itu tidak. Sang istrinya Siti Hajar, kemudian pada saat sang Siti Hajar itu memahami apa yang akan diputuskan oleh suaminya, dia menerima. Tentu bukan istri sembarang kalau yang begini. Pasti orang istri juga yang punya keyakinan dan punya keimanan tertentu sehingga mampu memanage dirinya seperti itu. Dia tahu ditinggal di
tengah padang pasir, tanpa nafkah, tanpa perlindungan, tanpa kasih sayang. Tapi dia paham bahwa suaminya adalah orang yang paling bijak yang pernah dia temui. Paling bisa dipercaya dari seluruh laki-laki. Berdasarkan keyakinan itu saja, berdasarkan trust itu saja, itu sudah bisa dia memilih dirinya. Apalagi ini dikaitkan dengan keimanan. Dan dia sudah diberikan gambaran-gambaran hikmah di balik itu. Ya itu kalau diukur dengan keumuman tentu nggak relevan. Kita ukur cerita kisah-kisah demonstratif para nabi, para figur kebenaran seperti itu dengan kacamata umum. Waduh, kacamatanya retak, Mas. Gak mampu, Mas. Itu harus pakai kacamata khusus, harus pakai perspektif khusus. Gak bisa diukur dengan keumuman, karena memang itu tidak umum. Ya kalau keumuman, ini suami kurang ajar ini. Gitu kan? Anehnya lagi pada saat anak itu sudah diasuh sendirian seorang diri, seorang perempuan. Nah, nanti di sana ada cerita sampai tentang sumur Zam-Zam itu kan. Tanpa kasih sayang Bapak, tanpa nafkah Bapak, tanpa perlindungan Bapak, dan dia besarkan dari saat ke saat, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke bulan ke tahun, sampai anaknya tumbuh menjadi seorang dewasa yang tampan, cerdas, dan berakhlak mulia. Tiba-tiba sang Bapak datang dan bilang sama ibunya, mestinya ibunya nggak mau nerima itu kalau model istri zaman sekarang, dok. Keumuman maksud saya. Pasti ditolak. Kamu apa lagi? Laki-laki mata keranjang. Kali gitu bahasa sekarang gitu. Apa lagi kau? Kau punya anak dan istri kau telantarkan, nggak bertanggung jawab. Ternyata tidak begitu. Ya, diterima sebagai suami. Dan pada saat diminta anaknya untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mau dikorbankan anak ini, ibunya memberikan izin dan merelakan. Bayangkan, kita mau ukur dengan ukuran wanita yang mana sekarang ya? Tidak marah, tidak ngambek, tidak minta dicerai, tidak komplain. Satu faktor kuncinya. Di sana ada faktor keyakinan dan keimanan. Manakala kita melihat tidak dengan perspektif keyakinan dan keimanan terhadap Allah, semuanya menjadi tidak logis. Tapi pada saat melihatnya dengan kacamata keyakinan dan keimanan kepada Allah, itu semuanya akan bisa menjadi logis. Jadi sudut pandang kita sangat menentukan, perspektif wawasan kita sangat menentukan di situ. Jadi kejadiannya tidak seperti orang Belgia tadi ya, sehingga dia menemukan figur seperti itu, maka dia akhirnya tidak mau menerima agama karena tokohnya aja kayak gitu kan. Ya sayang dia melihat validatornya dengan keumuman. Validatornya mungkin dengan dirinya sendiri sebagai seorang suami harus bagaimana terhadap istri dan bagaimana memperlakukan seorang istri